syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena pada sore hari ini Tuhan, kami pemuda-mu dapat berkumpul di tempat ini. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua di tempat ini Tuhan. Dan Engkau tutup fokus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah firman yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami minta kuasa gelap, roh pengganggu ibadah Tuhan juga yang mau mencuri firman-Mu Tuhan. Saat ini kami kata juga di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bertata dan Kau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mulai ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya persilakan untuk duduk. Puji nama Tuhan. Kembali kita ada di tempat ini. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya bersyukur pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Ini semua bukan karena saya pintar, bukan karena saya mampu, tapi ini semua karena Tuhan. Dan judul khotbah yang mau saya sampaikan pada sore hari ini adalah jagalah kelakuan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-9. Kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan judul khotbah saya tadi, jagalah kelakuan sesuai dengan firman Tuhan. Di sini saya mau menjelaskan apa sih seorang yang muda itu. Jadi definisi orang muda itu adalah orang yang masih muda, yang secara individu, jika dilihat secara fisik maupun secara psikis itu mengalami perkembangan. Kayak kita semua di sini, secara fisik kita mengalami perkembangan. Seperti kalau misalnya laki-laki ya, suaranya itu berubah jadi berat. Yang perempuan juga ada tanda-tandanya ya, mengalami menstruasi. Itu salah satu contoh perkembangan yang terjadi secara fisik juga. Kita secara fisik gak mungkin kita pendek terus ya. Kita ada pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan. Kalau secara psikis kita mengalami perkembangan emosional. Anak muda itu umumnya memiliki karakter yang dinamis. Karakternya tuh gak stabil. Jadi belum bisa mengendalikan emosi dengan stabil. Karakternya bergejolak. Nah, kalau anak muda biasanya mengikuti keinginannya sendiri. Juga terkadang gak mau diarahin. Jadi misalnya orang tua kita punya suatu keputusan ya, kita punya pendapat. Orang tua kita memberikan saran, terkadang kita gak bisa menerima saran itu. Justru di dalam hati kita, apa sih mama ini? Aku kan gak bermaksud seperti itu. Kita tuh berpikir gak secara panjang, kita berpikir pendek. Kalau orang tua kita berpikirnya panjang karena apa? Mereka lebih dulu. Mereka juga punya pengalaman di masa muda. Sedangkan kalau kita kan kita baru beranjak dewasa ya, belum yang dewasa tapi baru beranjak. Nah, justru itu kita harus bisa diarahkan. Jadi kalau menurut ayat ini, kalau kita nggak bisa menjaga kelakuan bersih, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya? Kalau kita mempertahankan kelakuan bersih, kita harus mempertahankan dengan firman Tuhan. Nah, apa itu kelakuan bersih? Di sini saya menjelaskan definisi kelakuan. Kelakuan itu karakter. Kelakuan itu juga perbuatan, tingkah laku, perangai dan segala sesuatu yang menunjukkan orang itu baik atau buruk. Jadi kelakuan itu sama dengan karakter. Di sini saya mau menjelaskan 3 karakter anak muda. Yang pertama itu emosi. Anak muda cenderung tidak bisa mengendalikan emosi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Pemarah, egois. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita nggak bisa mengendalikan itu. Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengendalikan emosi kita seperti ada kekang. Jadi kalau kita mau marah, itu ada yang negur di dalam sini. Itu Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Tuhan itu satu. Jadi kalau misalnya kita tidak ada di dalam firman Tuhan, kita tidak punya firman di dalam diri kita tidak bisa mengendalikan emosi. Nggak bisa kita mengendalikan
sehingga bisa melakukan sesuatu yang jahat. Emosi itu kan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi dalam setiap keadaan itu punya emosinya sendiri. Contohnya tadi ada marah, ada egois, juga anak muda itu biasanya tidak bisa ditegur, juga tidak bisa dikendalikan. Coba kita buka di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9. Di sini dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Di sini firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh lekas-lekas marah. Kenapa kalau misalnya kita lekas-lekas marah? Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi alangkah baiknya bila kita semua di sini kita bisa menahan amarah kita sabar. Juga kita jadi orang itu rendah hati. Gak cuma saudara semua, saya pun belajar. Memang emosi itu kalau kita ngomong tuh enak ya. Kamu tuh harus bisa mengendalikan emosi, kamu tuh gak boleh marah-marah. Aplikasinya itu yang susah. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita? Yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti kekang. Kalau kita gak punya firman, kita gak ada kekang. Kalau saudara tahu ya, kekang seperti kayak di hewan-hewan kerbau, kalau mereka gak ada kekangnya, liar, gak bisa dikendalikan. Tapi kalau kita punya kekang, kita bisa dikendalikan. Roh Kudus dan firman itu satu. Roh Kudus itu menegur. Misalnya nih, salah satu dari kita, atau misalnya contohnya Siska marah. Kalau ada Roh Kudus tuh di sini ditegur. Kamu tuh gak boleh cepat-cepat marah. Lalu baru firman Tuhan, baru Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu. Contohnya di ayat Pengkhotbah ini, janganlah lekas-lekas marah, karena amarah menetap di dalam dada orang bodoh. Itu salah satu emosi anak muda. Juga egois, hanya mau mementingkan diri sendiri, gak ada mau melihat misalnya ada orang yang susah, gak bisa makan. Kita punya makanan, kita gak peduli orang itu mau makan apa enggak, yang penting kita kenyang. Terus misalnya kita punya pendapat, kita gak mau dengarkan pendapat orang lain. Itu namanya egois. Gak bisa kita mendengarkan, oh pendapat orang itu seperti ini. Kalau misalnya kita gak egois, kita pasti mau mendengarkan orang. Juga kita menerima saran dan pendapat. Kalau kita egois, kita gak bisa menerima itu semua. Kita selalu merasa aku ini benar, aku ini gak salah. Itu yang namanya egois. Juga tidak bisa dikendalikan. Kalau misalnya anak muda di luar sana ya, yang misalnya mereka hanya sekedar mendengarkan firman, tidak menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditoleransi dengan mereka. Contohnya misalnya kayak merokok. Sedang di firman Tuhan itu tubuh kita itu baik Roh Kudus. Kita tidak boleh mencemari tubuh kita dengan hal-hal yang kotor, yang najis. Contohnya seperti merokok, mabuk-mabukan. Itu lebih baik tidak dilakukan. Kemudian yang kedua, perkataan. Kata-kata anak muda itu baiknya kita itu sopan, kita santun kepada orang yang lebih tua. Kata-kata kita itu beragam. Kita kalau berkata-kata itu bijak, yang keluar itu hikmat. Sehingga ketika orang mendengarkan, orang tuh bukannya marah, ih orang ini. Nah biasanya kayak gitu kalau misalnya kita ngomongnya kasar atau kita ngomongnya tidak ada sopan santunnya. Orang lain yang melihat sekitar kita pasti berpikir seperti ini. Ih, kok dia ngomongnya seperti itu ya? Pasti gitu kan? Nah, perkataan bagaimana yang seharusnya kita perkatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita itu harus sopan, seperti yang saya ucapkan tadi. Seperti juga yang Kak Kaya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus mampu menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salah satunya juga tidak berbohong. Kalau kita berbohong, berarti kita tidak mencintai hidup. Kita tidak mau melihat hari-hari yang baik. Itu dikatakan pada 1 Petrus
kita bisa menjadi dampak positif untuk orang sekitar kita. Untuk diri sendiri aja kita seperti itu kan. Nah, coba kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Ini dijelaskan tentang perkataan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, kita membuat orang di sekitar kita itu beroleh kasih karunia. Tapi kalau kata-kata kita itu mendakwa orang, atau kita saling mengadu domba, apakah itu semua membuat orang di sekitar kita menjadi damai? Tentu saja tidak. Apa yang terjadi? Perpecahan, perselisihan, pertengkaran, itu membuat tidak damai sejahtera. Sedangkan Tuhan berkata, kita itu membawa terang, kita itu menjadi garam, sehingga orang di sekitar kita memperoleh kasih karunia. Itu tentang perkataan. Yang ketiga saya mau jelaskan, yaitu berintegritas. Kita anak muda harus berintegritas. Apa itu berintegritas? Berintegritas itu adalah konsisten dalam ucapan atau perkataan, tindakan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang perkataan dan tindakannya itu sama. Contohnya, saya misalnya berjanji dengan Laura, besok ke gereja jam 4 ya. Ternyata saya malah datang jam 5. Kira-kira itu orang yang berintegritas enggak? Enggak ya. Karena di sini kan orang berintegritas itu konsisten antara ucapan dan perbuatan itu sama. Jadi kalau misalnya saya berjanji dengan Laura jam 4, saya juga harus datang jam 4. Kan kasihan kalau misalnya Laura yang 1 jam di gereja ya. Nah, sehingga akibat dari konsisten antara ucapan dan tindakan itu timbullah keyakinan. Sehingga kalau saya berjanji dengan Laura yakin kalau saya itu menepati janji saya. Dan itu tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Berintegritas juga bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi misalnya kakak Agus kasih tugas ke kita. Nah, kita harus bisa bertanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan yang dikasih kakak Agus. Contohnya kita pelayanan di sini ya. Kalau misalnya kita ditunjukkan sebagai WL, ya kita kerjakan. Datang sebelum jam 6 latihan, jangan tunggu disuruh. Jadi kita bertanggung jawab, itu salah satu bentuk tanggung jawab. Setiap ada tugas, kita nggak melalaikan tugas itu. Karena bagaimanapun tugas pelayanan ya, sekecil apapun itu berarti di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat itu semua. Kita konsisten nggak? Sekecil apapun pelayanan kita, apakah kita melalaikan tugas itu? Kalau kita dikasih perkara yang kecil aja kita nggak bisa, apalagi kita dikasih perkara yang besar, itu kan seperti kata firman Tuhan. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang berintegritas. Kemudian tadi dijelaskan di dalam Mazmur, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, kenapa di sini kita harus menjaga dengan firman Tuhan? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini mengatakan, yang pertama itu firman Tuhan baik untuk mengajar. Dengan firman Tuhan, apa yang gak kita tahu, kita mencari tahu. Orang yang penuh dengan firman, orang yang penuh dengan roh itu cerdas. Contohnya di kisah perjanjian lama itu Daniel. Daniel di teman-teman sebayanya itu adalah orang yang kecerdasannya
berkali-kali lipat lebih cerdas daripada orang yang sebayanya. Bahkan dia punya pengetahuan tentang firman, dia bisa punya penglihatan, dia punya karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Itu karena apa? Karena di dalam Daniel ada firman. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak punya pengertian tentang itu semua. Dan firman Tuhan Yesus juga mengatakan ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita belajar juga pada Tuhan. Tuhan itu karakternya rendah hati, berkebalikan dengan emosi-emosi anak muda tadi ya. Itu cepat marah, egois. Tapi Tuhan enggak. Tuhan itu lemah lembut, rendah hati. Jadi kita harus bisa meneladani karakter Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas di sini, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Karakter-karakter kita yang gak baik kita buang itu semua. Kayak misalnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, amarah, egois, tidak dikendalikan, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membawa damai sejahtera, itu semua kita buang. Tapi kita menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Kalau kita bisa menerima firman itu, kita menerapkannya dalam sehari-hari, firman itu tertanam dalam hati kita. Firman itu juga yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, sehingga jiwa kita selamat oleh karena darah Yesus. Kalau firman memperbaiki kelakuan, karena apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, Roh Kudus dan firman itu satu. Roh Kudus yang menegur dan firman Tuhan itu yang mengingatkan kita. Roh Kudus menegur dengan firman. Firman Tuhan kan seperti yang saya jelaskan tadi, yang sudah kita baca, semuanya itu mengingatkan kita tentang karakter-karakter kita yang gak baik. Kayak tadi kan amarah menetap dalam dada orang bodoh, contohnya seperti itu. Karena apa? Firman itu seperti kali kekang, dan firman itu adalah cermin untuk melihat siapa diri kita sebenarnya. Sehingga gak ada yang aku merasa benar kok. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan berkata kita ini semua benar? Kita semua tuh gak ada yang sempurna di tempat ini. Kita semua manusia berdosa. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Tapi karena kita percaya sama Tuhan, kita disempurnakan dan kita dikuduskan. Juga yang terakhir, mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran, dalam Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan. Kalau kita nggak dididik dalam kebenaran, kita nggak ada keselamatan. Karena keselamatan hanya ada pada Yesus. Jadi khotbah saya pada hari ini saya simpulkan, baiklah kita anak muda di sini saling menjaga karakter kita supaya kita tetap berkelakuan bersih, kita menjaganya terus dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pemuda yang bisa mengendalikan emosi, kita bisa berkata-kata perkataan yang baik, kita bisa menjadi pemuda yang berintegritas, dan kita bisa mencerminkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kakak Agus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pada sore menjelang malam hari ini. Kami diingatkan kembali, kami ditegur, kami dinasihati melalui firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Kami diajar untuk menjadi anak-anak yang bisa dikendalikan oleh firman
hidupmu seperti emas dan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami senantiasa untuk taat pada firman-Mu, ajar kami senantiasa untuk memiliki kerinduan-kerinduan yang ada pada Engkau. Terpujilah nama Engkau sampai selama-lamanya. Pada malam hari ini kami menyerahkan kami sekalian yang hadir pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap sekolah kami, pekerjaan kami, kuliah kami, bahkan dalam keluarga dan pelayanan kami. Engkau selalu tambah-tambahkan karunia talenta ada kepada kami, sehingga kami melayani Engkau bukan menjadi pelayan yang biasa-biasa, tetapi kami menjadi pelayan yang berkenan dan memberkati sidang pemuda, bahkan sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama kami, Engkau memimpin menuntun kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati setiap kami pada malam hari ini. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, kami berdoa Engkau yang mengerti setiap apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ria, untuk pelayanan perdananya di pelayanan firman Tuhan. Dan untuk yang lain yang sudah senior juga nanti saya akan rolling, terutama yang sudah lulus sekolah, nanti saya akan rolling per bulan. Nanti akhir bulan ada Maria, nanti ada Fani, mungkin nanti ada Lia, mungkin yang SMA bisa belajar juga, nanti bisa cari referensi atau bisa tanya-tanya ke senior-seniornya. Ya, puji nama Tuhan. Pelayanan untuk minggu depan bisa dilihat di belakang, sudah ada dipasang. Kemudian iuran seragam kita 20.000 per bulan, jangan lupa, jangan sampai menumpuk. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pulang, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus.